dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu materi dari hukum administrasi negara, yaitu teori pembagian kekuasaan. Untuk membatasi kekuasaan raja yang absolut, maka pada abad ke-17 muncul beberapa ahli negara dan hukum yang menghendaki perubahan dari sistem monarki absolut menjadi sistem monarki konstitusional. Nah, beberapa ahli negara dan hukum tersebut kemudian membagi kekuasaan menjadi beberapa kekuasaan. Teori-teorinya diantaranya yaitu yang pertama, teori trias politika. Teori trias politika ini dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. Nah, John Locke ini memisahkan kekuasaan menjadi tiga kekuasaan, diantaranya yaitu yang pertama kekuasaan legislatif membentuk atau membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif menjalankan dan pengawasan terhadap undang-undang, dan kekuasaan federatif kekuasaan hubungan luar negeri. Nah, kemudian Montesquieu memisahkan kekuasaan menjadi tiga kekuasaan juga, diantaranya yaitu kekuasaan legislatif membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif menjalankan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif pengawasan terhadap undang-undang. Teori yang kedua yaitu teori catur praja. Teori ini dikemukakan oleh Van Vollenhoven dan merupakan penyempurnaan dari teori yang sebelumnya. Teori ini membagi kekuasaan menjadi 4 kekuasaan. Yang pertama yaitu bestur, pemerintahan dalam arti sempit, yang kedua politik, kepolisian, yang ketiga justisi, peradilan, dan yang keempat rejening, perundang-undangan. Teori yang ketiga yaitu teori pancapraja. Teori ini dikemukakan oleh Limer, yang mana merupakan penyempurnaan dari teori catur praja. Nah, jika di catur praja terdapat 4 pembagian kekuasaan, pada pancapraja ini pembagian kekuasaan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu Besturzov, penyelenggaraan kesejahteraan umum, Bestur, pemerintahan dalam arti sempit, politik, kepolisian, justisi, peradilan, dan rejening, perundang-undangan. Teori yang keempat yaitu teori sapraja yang dikemukakan oleh Wiryono Projodikoro. Nah, Wiryono Projodikoro ini membagi kekuasaan menjadi 6 kekuasaan, diantaranya yang pertama yaitu kekuasaan pemerintahan, kekuasaan perundang-undangan, kekuasaan pengadilan, kekuasaan keuangan, kekuasaan hubungan luar negeri, dan kekuasaan pertahanan dan keamanan umum. Teori yang terakhir yaitu teori Dwi Praja yang dikemukakan oleh Donner. Nah, Donner menganggap bahwa dilihat dari segi sifat dan hakikat fungsi yang ada pada suatu negara, sehingga kekuasaan dapat dibagi menjadi 2 kekuasaan. Yang pertama yaitu kekuasaan yang menentukan tugas dari alat-alat pemerintah atau kekuasaan yang menentukan politik suatu negara, dan kekuasaan yang menyelenggarakan tugas yang telah ditentukan atau ditetapkan sebelumnya oleh negara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.